Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan Bu Anita. Di materi kali ini, saya akan membahas beberapa soal, ya, untuk latihan soal pemrograman dasar. Nanti kalian bisa simak videonya, karena saya akan bahas satu persatu, ya. Jadi secara rinci, silakan nanti kalian bisa tonton sampai selesai. Oke? Nah, langsung saja kita langsung ke pembahasan soal ya. Di sini ada 10 soal contoh latihan ya dari mapel pemrograman dasar. Baik, mari kita simak dari soal pertama. Nah, sudah kelihatan kan ya? Di sini soal pertama. Bentuk belah ketupat pada diagram flowchart diberi nama proses, data store, decision, terminator, atau konektor? Jawabannya adalah decision. Ya, benar ya. Mesti kalian udah pada menjawab, oh decision Bu, decision. Nah, kenapa kok decision? Kalau proses gimana? Kok data store gimana? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, terminator bisa disimak ya. Terminator itu bentuknya agak lonjong seperti itu. Terus artinya fungsinya itu apa? Untuk sebagai permulaan atau akhir dari program. Kalau garis alir itu untuk arah aliran program. Nah, kalau yang bentuknya segi 6 ya, segi 6 seperti ini, preparation. Kalau persegi panjang itu proses. Kalau jajar genjang itu input atau output data. Nah, sedangkan tadi kan bentuknya apa? Belah ketupat kan seperti ini. Ini decision. Nah, decision itu fungsinya untuk menyatakan perbandingan atau penyeleksi data. Atau misalnya ada pilihan. Nah, di situ untuk memutuskan, untuk memilih pilihan yang mana, yang ke-1, kedua, ketiga, atau dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalian lihat baik-baik bentuknya, simbolnya dari flowchart ini, karena masing-masing itu mempunyai nama yang berbeda dan fungsinya juga pasti akan berbeda. Oke, lanjut saja soal yang kedua. Yang dimaksud dengan konstanta adalah variabel yang nilainya bersifat tetap dan bisa diubah-ubah, atau variabel yang nilainya bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah, atau yang C itu ada nilai dari suatu variabel, atau variabel yang selalu membutuhkan masukan atau inputan dari user, atau pilihan yang terakhir yaitu variabel yang nilainya kosong. Nah, benar ya? Jawabannya, konstanta itu adalah variabel yang nilainya bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Kata kuncinya ini ya, bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, komponen penting pada pemrograman yang biasanya digunakan untuk menyimpan suatu nilai yang berada di dalamnya serta dapat diubah selama program dieksekusi disebut nilai, konstanta, variabel, aplikasi, atau tipe data. Nah, di sini kata kuncinya yaitu menyimpan suatu nilai. Menyimpan suatu nilai. Sudah pernah saya ajarkan. Ini itu pengertian dari apa atau fungsi dari apa? Nah, variabel, ya. Kenapa? Karena variabel di sini itu adalah fungsinya untuk menyimpan suatu data, untuk melakukan proses program yang akan dieksekusi. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada sebuah prosedur langkah demi langkah yang pasti untuk menyelesaikan masalah adalah merupakan deskripsi dari flowchart, algoritma, coding, aplikasi, atau pseudocode. Ayo, apa? Prosedur langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya algoritma. Ya,
karena algoritma itu adalah langkah-langkahnya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, soal selanjutnya di sini ada gambar flowchart. Pada flowchart tersebut, struktur percabangan yang digunakan adalah percabangan apa? Di sini ada flowchart di mana dimulai dari start. Kemudian ada inputan X1, kemudian X kurang dari sama dengan 10. Jika ya, maka dia akan tercetak output X. Jika tidak, akan selesai. Nah, jika ya ini nanti dia akan mengulang. Nah, di sini flowchart ini termasuk percabangan apa? A bersarang, B 3 kondisi, C 2 kondisi, D 1 kondisi, atau yang E atau yang terakhir itu lebih dari 3 kondisi. Nah, jawabannya adalah 1 kondisi. Ya. Lanjut. Untuk pernyataan tersebut merupakan ciri dari percabangan. Di sini ada if dalam kurung kondisi, kemudian then pernyataan 1, else pernyataan kedua. Pada format penulisan di atas, jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan 1 akan dikerjakan. Sedangkan jika tidak, jika tidak itu kenapa? Jika kondisi bernilai salah, maka pernyataan yang dikerjakan adalah pernyataan yang kedua. Berbeda dengan percabangan 1 kondisi. Maka percabangan 2 kondisi ada 2 pernyataan untuk kedua kondisi, yaitu untuk kondisi yang bernilai benar dan kondisi yang bernilai salah. Nah, di sini itu kan tadi ada then sama else. Jadi di sini merupakan percabangan 2 kondisi. Kenapa? Karena di sini jika pernyataan 1 salah, maka ada pilihannya, yaitu pernyataan yang kedua. Maka di sini percabangan disebut percabangan 2 kondisi. Kalau soal yang sebelumnya, nah di sini kenapa kok 1 kondisi? Karena di sini hanya ada pilihan satu pilihan, yaitu jika ini syaratnya kan di sini kan, jika X kurang dari sama dengan 10. Jika iya, maka dia akan diproses untuk programnya. Jika tidak, dia langsung keluar, langsung selesai. Berbeda dengan ini, karena di sini ada pernyataan kedua. Paham ya? Oke. Di sini itu ada, saya jelaskan ada beberapa struktur percabangan. Yang pertama ada percabangan 1 kondisi, percabangan 2 kondisi, dan yang terakhir ada percabangan 3 kondisi. Nah, gimana Bu? Bedanya apa sih antara 1 kondisi, 2 atau 3 itu bedanya di mananya? Di algoritma percabangan 1 kondisi, dia hanya menggunakan 1 kondisi atau ketentuan, hanya 1 saja. Jika kondisi ini terpenuhi, maka instruksi akan diproses. Jika tidak terpenuhi, maka akan dilewat atau diloncati, atau istilahnya itu di-skip, langsung dia exit atau end atau keluar. Nah, struktur percabangan 1 kondisi itu seperti ini. If, jika kondisinya apa di situ, then maka akan dikerjakan pernyataan. Ya. Jika kondisi itu benar, maka pernyataan akan dikerjakan. Sedangkan jika kondisinya tidak benar atau salah, maka pernyataan tidak akan dikerjakan dan langsung melakukan proses keluar dari percabangan. Contoh di sini ada flowchart seperti ini. Read, nilai. Jadi dia akan membaca nilai. Syaratnya apa kondisinya? If, jika nilai itu lebih dari 60. Apa yang akan terjadi? Jika true atau benar, dia akan diprogram, nanti outputnya yaitu lulus.
kemudian dia selesai. Bagaimana jika nilainya itu 50? Katakanlah 50. Kalau nilainya 50, artinya kan dia tidak memenuhi syarat ini. Karena syaratnya harus lebih dari 60. Sedangkan 50 itu kurang dari 60. Apa yang terjadi? Oh, dia akan membaca bahwa data itu tidak memenuhi kondisi atau salah. Maka dia akan langsung keluar. N, selesai. Udah? Oke, satu kondisi hanya satu pernyataan saja, ya, hanya ada satu pilihan. Bagaimana kalau yang dua kondisi? Percabangan dua kondisi adalah algoritma untuk memecahkan kasus yang hanya menggunakan dua ketentuan saja. Struktur percabangan dua kondisi itu adalah sebagai berikut. If kondisi 1, then pernyataan 1, else pernyataan 2, and if. Berbeda kan dari yang sebelumnya, yaitu yang satu kondisi. Penjelasannya, jika kondisi 1 bernilai benar, maka if kan artinya jika kan? If, jika, then, maka. Jika kondisi 1 benar, maka pernyataan 1 akan dikerjakan. Sedangkan jika kondisi 1 ini tidak benar atau salah, maka dia akan mengerjakan pernyataan yang kedua atau else. Else di sini artinya lainnya. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan lainnya, yaitu di pernyataan yang kedua. Kemudian dia akan selesai. Paham? Nah, contoh kasusnya di sini seperti ini. Algoritma untuk menentukan aturan masuk di sebuah bioskop dengan ketentuan. Ada dua ketentuan di sini. 1, jika usia lebih dari 17 tahun, maka boleh menonton. Yang kedua, jika tidak atau usia kurang dari 17, maka tidak boleh menonton. Oke, di sini kita deklarasikan dulu variabel usia pakai tipe data integer. Kemudian algoritmanya read usia, dia akan membaca usia. Di sini kondisinya jika usia lebih dari 17 tahun, then maka dia akan mencetak atau outputnya itu adalah silakan menonton. Jika salah, maka dia akan masuk yang else ini, lainnya. Anda tidak boleh menonton. Kemudian baru selesai. Contoh flowchart-nya, kalian bisa lihat di samping kanan kalian. Dimulai dari kemudian kita membaca usia. Nah, untuk di sini ada decision kan? Decision itu untuk pemilihan cabangan. Syaratnya apa kondisinya? Usia lebih dari 17 tahun. Apa yang terjadi jika benar? Jika benar, dia akan masuk ke sini, ya. Yaitu akan mencetak tulisan outputnya silakan menonton. Jika kurang dari 17 tahun gimana? Oh, jika kurang, dia akan mencetak printnya, Anda tidak boleh menonton. Setelah itu, selesai. Bagaimana? Paham kan? Oke, lanjut ya. Algoritma yang percabangan 3 kondisi. 3 kondisi di sini ada 3 kondisi atau 3 pernyataan ya. Di sini, if kondisi 1, then pernyataan 1. Else if kondisi 2, pernyataan 2. Else pernyataan 3. Kemudian baru and if. Penjelasannya seperti ini. Jika kondisi 1 bernilai benar, maka pernyataan 1 dikerjakan. Jika tidak, maka dia akan mencocokkan dengan kondisi yang kedua. Oh, benar nggak sih sama kondisi yang kedua? Jika 2 benar, ya dia akan dikerjakan ke pernyataan yang kedua. Jika tidak benar atau salah, berarti dia akan masuk ke pernyataan yang ketiga. Contohnya seperti ini. Algoritma untuk mencari nilai dalam bentuk abjad, yaitu A, B, C, dengan ketentuan 1. Jika nilai lebih besar dari 80, maka nilainya adalah predikatnya A. Jika nilai lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari sama dengan 80,
maka predikatnya B. Selain itu, atau nilai kurang dari 70, maka nilainya C. Nah, kita susun dulu. Program, cari nilai. Deklarasi, variabelnya nilai, tipe datanya integer. Algoritma, apa yang akan dibaca? Oh, adalah di sini apa? Nilai. Read nilai. If nilai dari 80, then print F-nya A. Else if nilai lebih dari 70 and nilai kurang dari 80, dia akan dicetak B. Lainnya dia akan tercetak C. And if. Untuk lebih jelasnya, kita simak flowchart yang ada di kanan kalian ya. Sudah saya buatkan di situ. Nah, dimulai di sini, mulai. Dari season yang pertama, nilai lebih dari 80. Ya, oh iya, dia akan tercetak grade A. Jika tidak, dia akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu nilai lebih besar dari 70 atau nilai kurang dari sama dengan 80. Jika ini terpenuhi, dia akan mencetak outputnya grade B. Jika tidak, dia akan masuk ke C. Baru selesai. Oke. Udah ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada suatu studi kasus, yaitu lampu di rumah saya tidak bekerja. Bila tidak ada yang bekerja di dalam rumah itu, penyebabnya tentu saja pada pemutus rangkaian utama atau sebab dari luar. Saya melihat sekeliling untuk melihat apakah lampu para tetangga juga mati. Saya memasukkan lampu yang dicurigai ke dalam soket yang bekerja dan menyelidiki lampu rangkaian yang akan dicurigai. Algoritma tersebut merupakan salah satu penerapan dari. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, atau A, menjalankan program. B, menulis naskah program. C, mengkompilasi program. D, mengaitkan objek ke program. Yang terakhir ada debugging atau error handling. Di sini kita cerna lagi proses tindakan yang sudah kita lakukan apa saja sih di sini. Kita udah mengecek, udah bekerja, kemudian dia mengecek rangkaian dari penyebabnya dari mana, dari pemutus rangkaian utamanya atau dari luar. Terus dia melihat sekeliling tetangga, lampunya mati juga atau tidak. Kemudian memasukkan lampu yang dicurigai ke dalam soket yang bekerja dan menyelidiki lampu rangkaian yang akan dicurigai. Jadi di sini algoritmanya penerapan dari yang terakhir ya. Karena di sini juga ada penyelesaian atau error handling. Lanjut. Urutan yang benar dari 4 fungsi flowchart adalah, flowchart adalah proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Flowchart atau bagan alir juga didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan anotasi-anotasi seperti ada persegi panjang, ada jajar genjang, oval, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada 6 pilihan. Yang pertama, memastikan program memiliki alurnya sendiri. 2. Melihat keseluruhan program. 3. Melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan. Yang keempat, melihat data dari setiap program yang harus dijalankan. Yang kelima, membuktikan kebenaran suatu program. Yang terakhir atau keenam, pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Nah, dari 6 pilihan ini, mana yang termasuk dari fungsi flowchart? Yuk. Apa? Jawabannya adalah yang kedua atau B. Memastikan program memiliki alurnya sendiri, melihat keseluruhan program, melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan, dan pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Keempat pilihan ini tadi itu adalah fungsi dari flowchart. Lanjut, soal selanjutnya.
kondisi pengulangan yang dimulai dengan kondisi nilai pencacah dari besar ke yang kecil sesuai dengan jumlah yang diinginkan adalah deskripsi dari perulangan. Nah, pencacah turun. Kenapa? Karena di sini nilai pencacah dari besar ke yang kecil. Artinya dia turun. Lanjut. Algoritma di bawah ini adalah untuk melakukan perhitungan. Kita cermati ya. Di sini diameter keliling float. Oh, berarti floatnya itu ada diameter sama keliling. Terus ada juga pi. Pi sama dengan 3,14. Adalah konstanta. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan itu adalah input diameter. Oh, berarti menghitungnya menggunakan diameter. Kemudian di sini ada keliling. Rumusnya di sini, keliling. Pi kali diameter. Output yang akan tercetak hasilnya itu adalah keliling. Nah, sudah gamblang sekali ya di sini. Karena di sini memasukkan rumus keliling pi kali d, ya otomatis kan yang mempunyai diameter itu pasti lingkaran. Berarti dari A sampai C semuanya salah. Ada tinggal dua opsi, yaitu luas lingkaran atau keliling lingkaran. Kalian lihat lagi di sini. Oh, dia rumusnya pi kali d, yang mana pi kali d itu adalah keliling lingkaran. Paham ya? Lanjut. Oh, udah selesai. Ya, jadi sekian dulu pembahasan materi latihan soal dari pemrograman dasar. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami. Dan jika masih bingung atau ada pertanyaan lain, kalian bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar, atau bisa juga kalian melakukan diskusi di Google Classroom di kelasnya masing-masing, atau kalau gampangnya lagi nanti kalian bisa chat di WA group kelas kalian. Oke, sekian dulu. Semoga video tadi bermanfaat dan bisa dipahami untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.